Om Swastiastu. Selamat berjumpa lagi pemirsa di Panorama Antv Bali. Senang sekali saya Maha Putri dapat menemani Anda semua sampai nanti di 30 menit ke depan. Nah pemirsa, kali ini di Panorama Antv Bali kita akan membahas tentang tradisi Menek Linggih yang ada di Kedonganan Badung, Bali, di mana tradisi tersebut sudah lama tidak terdengar. Nah kali ini kita akan membahas gimana sih tradisi Menek Linggih itu, dan berikutnya kita akan membahas juga tentang wanita penggali batu padas, di mana terkenal dong wanita Bali ini yang tangguh, dan kali ini akan membawa batu padas dari jurang sampai ke atas. Nah berikutnya ada komunitas Jalak Bali nih pemirsa. Nah, jangan salah nih, komunitas Jalak Bali ini bukan komunitas pelindung jalak, tetapi adalah komunitas yang mulia, yang memiliki visi dan misi untuk menggandeng para pasien HIV dan AIDS untuk membuat kerajinan-kerajinan tangan Bali. Seperti apa cuplikannya? Berikut cuplikannya. Pemirsa, tiap daerah memiliki sebuah tradisi unik dengan nama yang berbeda. Di daerah Karangasem, tradisi yang terkenal adalah Megibung. Tapi, di desa adat Kedonganan yang terletak di Kabupaten Badung, tradisi mirip Megibung disebut Menek Linggih. Nah, seperti apa tradisi itu? Yuk kita lihat. Sejak pagi, warga Banjar Pangandaran di Kedonganan Badung ini telah berkumpul di Balai Banjar. Mereka bersiap melakukan mebat atau mengolah daging bersama untuk kepentingan upacara adatnya seorang warga setempat. Warga Kedonganan menyebutnya sebagai tradisi Menek Linggih. Dalam tradisi ini, warga yang datang diundang oleh pemilik upacara untuk membantu mengolah daging. Jika dulu sebelum penyu menjadi satwa langka oleh undang-undang, daging yang diolah adalah daging penyu. Namun saat ini, daging yang diolah adalah daging babi atau daging ayam. Menurut Kelian Banjar Pangandaran, tradisi Menek Linggih ini sudah sangat lama tidak diadakan krama adat. Hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan. Namun berkembangnya desa Kedonganan sebagai desa wisata, membuat ekonomi masyarakat pun meningkat. Tradisi ini pun kembali dilakukan. Hari ini kami melaksanakan acara Megibung istilah Bali. Di dalam hal tradisi di desa adat Kedonganan ini namanya adalah Menek Linggih. Menek Linggih artinya menek itu artinya naik, linggih itu artinya makan bersama. Sehingga pada hari ini kita kumpulkan seluruh keluarga besar, seluruh semeton yang ada di lingkungan daripada semeton kami kumpulkan bersama-sama untuk melaksanakan acara Megibung bersama-sama yang pada intinya adalah bagaimana memberikan rasa syukur, memberikan doa restu kepada mempelai berdua ini di dalam hal memberikan semangat hidupnya dalam rangka membangun suatu rumah tangga yang baik dan harmonis ke depan. Dalam tradisi Menek Linggih ini, krama dibagi per kelompok. Masing-masing kelompok mengolah daging dan menata dalam satu tempat. Tiap kelompok terdiri dari 12 orang. Setelah olahan daging siap dan menu tambahan lainnya tersedia, mereka pun bersiap untuk bersantap. Tentu saja harus ada komando terlebih dahulu dari Kelian Banjar. Krama adat yang memiliki upacara mengaku senang dengan tradisi Menek Linggih yang kembali dibangkitkan ini. Selain untuk membangun kebersamaan di antara krama adat, juga untuk memohon doa dari krama agar upacara yang dilakukan pemiliknya bisa berjalan dengan lancar. Tradisi ini sebetulnya sudah lama ada, cuma di dalam hal pelaksanaannya jarang yang melaksanakan. Kenapa jarang melaksanakan? Karena masing-masing di dalam masyarakat itu sangat terbatas terkait dengan waktu, di mana secara kita ketahui bahwa masyarakat di desa adat Kedonganan ini kesibukannya tiap hari itu sangat padat. Sehingga tradisi ini semakin lama, semakin jarang atau semakin mau menghilang. Untuk itulah kami di dalam keluarga besar ini mulai membangkitkan acara Megibung ini supaya tradisi ini tidak menjadi punah atau hilang, di mana sangat baik di dalam menyongsong kebersamaan di dalam rangka dalam melaksanakan upacara adat seperti pawihan pada saat ini. Makna dari acara yang dilaksanakan dalam hubungan dengan perkara artinya mebat sebenarnya kalau sebelumnya acara tersebut dilaksanakan pertama yaitu
seluruh krama utawi beraya, utawi yang ada hubungan dengan kerabat kita ajak secara bersama-sama gotong royong untuk menyiapkan alat-alat upacaranya. Salah satu alat upacaranya yaitu berupa daging. Nah, kalau dulu masih penyu masih bisa dilaksanakan, kita melaksanakan dengan daging penyu. Namun sekarang ini karena penyu sudah dilestarikan sehingga daging yang kita bagi atau daging yang berikan kepada krama itu tidak lagi tapi daging selain penyu. Nah, namun demikian acara tadi makna daripada mepatung itu adalah satu, adanya unsur kebersamaan, kesetaraan di antara krama yang ada. Yang kedua, sebagai rasa ucapan terima kasih kita kepada yang membantu di dalam hal mensukseskan acara pewiwahan dan mupandas yang kita laksanakan. Ketiga, dalam hubungan dengan nah itu akan kalau di Karangasem kita akan melihat menggibung, artinya orangnya lebih daripada satu. Saya mohon secara khusus niki ring kedonganan acara ini kita bangkitkan kembali, yang tujuannya adalah di mana para generasi muda kita, utawi keturunan kita ini karena sudah tidak memahami lagi tradisi-tradisi yang lama, sehingga khusus di acara perkawinan kita yang sengaja ungkap kembali, membuka kembali acara-acara yang bersifat tradisional yang memang kita ini seolah-olah akan ditinggalkan oleh generasi. Nah, alhamdulillah pada acara ini kita coba lagi, walaupun pelaksanaan daripada acara ini tidak seperti dulu, artinya ada yang nampah dan lain sebagainya secara bersama. Namun sini cuma pembagian ikan, selanjutnya dilaksanakan makan bersama. Perbedaannya dengan acara menggibung di Karangasem dengan di Kedongan ini, kalau di sini berpasangan, orang yang melaksanakan ini berpasangan satu sama lain. Dan sudah itu bagi yang lingsir atau yang lebih tua biasanya ditempatkan di sebelah utara paling ujung dengan pemberian yang secara khusus. Nah, itu satu kehormatan. Nah, selanjutnya selesai acara nabas dan makan bersama dengan Banjar atau Nunas sajangan bersama itu, selanjutnya menyaksikan upacara yang akan dilaksanakan pada saat di rumah yang melaksanakan pewiwahan atau mupandas itu. Pemirsa, tradisi menek linggih ini tidak saja melibatkan kaum pria, tetapi juga ibu-ibu rumah tangga. Masing-masing keluarga membawa nasi putih dalam sebuah punjung. Nanti nasi ini dimakan bersama dengan krama. Nah, untuk keluarga krama yang ada di rumah pun tidak perlu khawatir, karena mereka akan mendapatkan bungkusan yang isinya sama dengan yang disantap para kaum pria di Balai Banjar ini. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Acara paling seru favorit pemirsa. Ketemu lagi The New Eat Bulaga Indonesia. Seru-seruan di pagi hari. 38. Cakep Dewi Kramasnya, cakep. Dapat hadiah keren. Dapat jodoh keren. Ya, bosnya Pak. The New Eat Bulaga Indonesia, Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Antv. Pesen juri sih cuma satu. Mama, jangan sampai resep keluarganya dihancurkan oleh anak. Mama jadi harus konsentrasi. Potong apa? Jangan ngajak ngomong mulu apa. Api unggun keluar cepetan. Biar nggak tambah hancur. Ya Allah, tobat 7 turunan.
Anak setan banyak apa? Dapur Mama Seru, Sabtu dan Minggu jam 11 siang. Antv. Simak informasi selengkapnya hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Randa. Duit! Takut. Enggak, dia lapar. Pemirsa, perempuan Bali oleh sebagian masyarakat Indonesia dinilai perempuan tangguh. Banyak pekerjaan laki-laki yang dikerjakan perempuan Bali. Padahal di sisi lain, perempuan Bali harus menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Untuk di Bali, tambahan tugas seorang perempuan adalah mempersiapkan proses upacara yakni bebantenan. Nah pemirsa, untuk salah satu contoh perempuan-perempuan tangguh Bali itu bisa kita jumpai di sebuah desa di Kecamatan Ubud, Gianyar. Sebetulnya tidak saja sebuah desa, tetapi hampir beberapa desa yang berada di aliran Tukad Ayung Ubud menjalani profesi ini, yakni penggali batu padas. Lihatlah beberapa perempuan tangguh ini. Mereka harus berani menyeberangi Sungai Ayung untuk menjunjung batu padas. Tidak ringan loh batu padas itu. Rata-rata mereka membawa lebih dari 10 batu padas dari tebing terbawah untuk dibawa ke jalan raya. Naik turun tebing secara perlahan dengan menahan lelah tentunya. Tidak tampak muka yang lelah di benak hati para perempuan ini. Di pikirannya bagaimana mereka bisa mendapatkan uang harian untuk keperluan rumah tangganya. Pekerjaan ini dilakoni untuk membantu suami dalam mendapatkan penghasilan. Takut dengan beratnya medan, disingkirkan jauh-jauh oleh para perempuan ini. Tahun 91 itu tahun 91 dapat 20. Kadang-kadang yang naik-naik kan harga 55 itu bisanya naik sedikit 30 sedikit itu aja dapat. Sekarang dapat ya tahun ini dapat yang lebih besarnya 50 itu aja dapatnya. Jamnya dari jam 8 kerja sampai jam pukul 12 mengasuh istirahat, jam 5 pulang. Tuh. Uangnya untuk membiayai rumah tangga, untuk anak-anak. Itu enggak takut, sudah biasa. Dulu airnya besar, biasa saya. Biasa segini aja biasa. Sekarang ini kecil ini biasa, enggak takut. Pakai tongkat itu supaya agak licin jalannya, supaya ada pemegangan. Gitu. Menjadi pekerja pengangkut batu padas telah dilakukan para perempuan ini sejak lama. Bukan lagi belasan tahun, tetapi ada yang sudah puluhan tahun.
Bagi mereka, tidak ada pekerjaan lain yang harus dikerjakannya selain menjadi pengangkut batu padas. Meski di kawasan sekitarnya adalah kawasan wisata, tapi bagi ibu-ibu tangguh ini, bekerja menjadi pengangkut batu padas adalah pilihan yang harus dipilih. Mereka pun sadar risiko akan kesehatan dan keselamatannya. Perharinya, para pengangkut batu padas ini bisa mendapatkan 80.000 hingga 100.000 rupiah. Kepala Desa Lodundoh yang mewilayahi para perempuan pengangkut batu padas ini menyatakan, pekerjaan seperti itu memang dilakukan sejak dulu. Jadi untuk kehidupan di pedesaan terkait dengan galian dan galian C dalam hal ini pertambangan batu padas gitu. Jadi masyarakat sebagian besar pertanian, Pak. Jadi sebagai istana ibu-ibu juga ikut membantu suami di sawah. Dan itu juga ada di sektor pariwisata juga ada. Dan itu di Galian Paras juga ada. Jadi pekerjaan itu sudah dilakoni kira-kira tahun 1970-an awal, permintaan batu padas untuk keperluan pura, dan itu berkembangnya hotel, villa dan sebagainya di Bali dan umumnya. Jadi permintaan khusus kan untuk pura sebenarnya. Jadi mereka melakukan galian yang sifatnya konvensional, Pak, bukan dengan mesin seperti sekarang ini. Dan dulu menggunakan sejenis perimas nih kan, yang disebut dengan batu itu ya. Itu sekarang sampun nganggon sensor gitu ya. Jadi untuk mengangkut hasil galian ini dari sungai ke desa atau ke atas gitu, tentunya menggunakan sebagian besar tenaga kerja ibu-ibunya gitu. Kepala Desa Lodundoh yang mewilayahi para perempuan pengangkut batu padas ini menyatakan, pekerjaan seperti itu memang dilakukan sejak dulu. Hal ini tidak lepas dari kondisi alam dan kebutuhan akan batu padas untuk bangunan oleh masyarakat. Namun seiring dengan makin berkurangnya lahan penggalian batu padas, banyak pula perempuan yang beralih pekerjaan. Satu hal yang bisa dicermati dari para perempuan penggali batu padas di Desa Lodundoh ini adalah semangat dan kerja kerasnya. Takut. Enggak. Iyalah, Pak.
jam 6 pagi di Antv bersama saya, Randa. Pemirsa, jika Anda berkunjung di Kabupaten Jembrana, Bali, jangan lupa menghampiri salah satu komunitas yang intens melakukan pemberdayaan. Komunitas ini sangat peduli dan memiliki sebuah misi mulia untuk melakukan pemberdayaan dan pendampingan bagi orang-orang yang hidup dengan positif HIV atau AIDS. Namanya Komunitas Jalak Bali. Komunitas ini seringkali memberikan informasi dan konseling HIV atau AIDS ke Banjar dan sekolah-sekolah bagi generasi muda yang masih memiliki masa depan panjang. Nah pemirsa, Komunitas Jalak Bali berdiri tahun 2006. Lokasinya di Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Komunitas ini berdiri di atas lahan seluas 10 are. Di lahan seluas ini terdapat rumah tinggal, tempat usaha, serta pondokan sebagai ruang berkarya sekaligus tempat rehabilitasi bagi yang membutuhkan. Selain itu, di tempat ini secara rutin digunakan sebagai tempat berkreasi menciptakan alat pengolahan sampah organik menjadi pupuk organik cair. Alat inilah yang pertama kali sebagai buah karya dari para relawan dan klien di Komunitas Jalak Bali. Komunitas Sosial Peduli HIV dan AIDS Jalak Bali Jembrana adalah sebuah komunitas nirlaba yang bergerak di bidang penanggulangan dan pendampingan terhadap orang-orang yang hidup dengan HIV positif. Jadi komunitas ini berdiri sejak tahun 2006 yang lalu. Saya sendiri dipercaya oleh teman-teman sebagai ketua sampai hari ini. Program kami adalah melakukan pendampingan, memberikan support atau memberikan dukungan kepada mereka, saudara-saudara kita yang hidup dengan HIV positif, memberikan motivasi, dukungan, akses layanan kesehatan, kemudian informasi-informasi terupdate mengenai hal-hal terkait dengan HIV dan AIDS. Nah, seiring berjalannya waktu, jadi komunitas kami ini tidak mengandalkan donatur. Kami mencoba untuk membuat sebuah terobosan baru, kemudian dengan sistem pemberdayaan. Kemudian kami mencoba mengaplikasi di internet. Itu adalah komposter, yaitu sebuah alat yang sederhana yang untuk mengolah sampah organik menjadi pupuk organik cair, dan ini adalah sebagai salah satu program pemberdayaan kami di Komunitas Jalak Bali. Seiring berjalannya waktu kembali, kemudian karena otak kami ini otaknya sampah terus, jadi kami membuat sebuah ide yang baru lagi, yaitu memanfaatkan limbah koran menjadi barang yang bernilai ekonomi. Dan ini dikerjakan oleh relawan di Komunitas Jalak Bali dan juga beberapa klien atau dampingan kami yang ada di Kabupaten Jembrana, sehingga mereka bisa berdaya. Mereka tidak hanya fokus pada penyakitnya, tetapi mereka mempunyai sebuah motivasi untuk tetap bertahan hidup dan mempunyai sebuah kegiatan, kemudian mempunyai penghasilan. Dan itu adalah impian kami di Komunitas Jalak Bali. Alat komposter kemudian punya nama tersendiri yang bertuliskan Pangeran Sampah atau nama lain dari tabung ajaib. Tabung sederhana ini bisa dirakit sedemikian rupa yang dirangkai menghubungkan sejumlah lubang. Dari tabung ini, sampah organik padat ditampung hingga terjadi pembusukan.
Di dalam tabung ini, sampah ditutup rapat hingga terjadi pembusukan setelah disemprotkan bioaktivator di bagian atas. Aneka kerajinan tangan berhasil dibuat. Pengunjung ke lokasi ini pun makin banyak. Mereka ingin mengetahui berbagai karya komunitas ini. Komunitas Jalak Bali yang dikomandani Imadi Swarnaya atau akrab dipanggil Dekno ini melirik koran bekas untuk dimanfaatkan sebagai kerajinan tangan yang bernilai ekonomi. Dia bersama istrinya Sayu Putu Widiati bersama-sama relawan lain memberikan pelatihan bagaimana mengolah kertas bekas menjadi kerajinan tangan berupa keben atau bokoran. Lokasi ini dan alat-alat untuk sarana pendukung upacara lainnya kami pasarkan dari teman ke teman, secara online atau offline juga. Tapi yang paling banyak dari teman ke teman sih sebenarnya, karena belum banyak yang tahu tentang produk ini khususnya di Kabupaten Jemberana. Beberapa rupiah dari penjualan ini kami sumbangkan ke kas mandiri komunitas agar komunitas ini tetap beraktivitas menjalankan misinya sesuai dengan apa yang kita citakan dari dulu. Sampai saat ini, komunitas sosial Jalak Bali mempekerjakan sebanyak 20 orang yang berasal dari relawan maupun klien. Dengan berbagai karya ini, mereka menepis anggapan orang yang hidup dengan AIDS dan HIV tidak hanya bisa diam tanpa karya. Mereka terus berinovasi guna menciptakan karya yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah pemirsa, tidak terasa sudah 30 menit berlalu dan itu tadi dia beberapa cuplikan dari Panorama Antv Bali yang membahas tentang beberapa budaya dan komunitas unik di Bali. Nah semoga bermanfaat untuk pemirsa semuanya dan sampai jumpa di episode berikutnya. Om Santi 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 Om. Bye bye.